wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nazratul Rahman dan teman-teman dari kelas 10 2 akan membantu Pak Malim dalam kegiatan UKIN praktik pembelajaran tanggal 4 Maret tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malim Bandaharo Hutasuhud, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan fisika. Nomor induk mahasiswa A2 B223121 LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini, Senin 4 Maret, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi pemanasan global yang akan dilaksanakan di kelas 10 SMA Negeri 15 Tebong. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita pelajari dapat diserap, kalian dapat ilmunya dan juga pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang jelas berkah lah untuk kita semua ya. Bapak minta tolong ke ketua kelasnya dipimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak. Siap, gerak. Sebelum belajar, muridnya berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Bella Amelia, Cantika, Hadir, Pak. Restiana, Hadir, Pak. Dewa Saputra, Dita Saputri, Hadir, Pak. Intan Nuraini. Hadir, Pak. Berarti ada semua ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, materi kita selanjutnya yaitu apa? Pemanasan global. Pemanasan global. Sebelum masuk ke pemanasan global, pertemuan kemarin apa? Kita belajar apa sebelum ini kemarin? Efek rumah kaca. Apa? Efek rumah kaca. Efek rumah? Kaca. Efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Proses naiknya suhu bumi Ah. dan disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer. Proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer. Oke. Ada yang lain? Kemudian untuk kali ini kita langsung ke dari efek rumah kaca tadi, maka terjadilah pemanasan global. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Coba kalian perhatikan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu akhir-akhir ini. Banjir, udah berapa kali kita ada kejadian banjir kan? Banjir, terus kemarin sebelumnya kemarau panjang. Itu termasuk dari dampak pemanasan global atau enggak? Iya. Kenapa kira-kira? Karena dampak salah satu dampak dari pemanasan global yaitu iklim yang tidak menentu. Nah, iya. Dampak dari pemanasan global iklim tidak menentu. Ya, nanti kita lebih lengkapnya kita pelajari.
Dalam pertemuan ini yang perlu kita ketahui yaitu tujuan belajar pertama nanti kalian itu mampu berpartisipasi aktif dalam kelompok dan bekerja sama dengan baik, ya. Ingat ya, kalian mampu menganalisis pemanasan global dan dampak bagi kehidupan serta lingkungan dengan cermat. Dampaknya nanti kalian harus tahu. Kemudian kalian mampu mempresentasikan nanti hasil diskusi mengenai dampak pemanasan global bagi kehidupan serta lingkungan dengan tepat, ya. Langkah-langkahnya nanti ada orientasi masalah, kemudian menggunakan PBL, problem based learning, kemudian kita membuat kelompok, mengorganisasi untuk belajar, membuat kelompok kita seperti yang ini kemarin mau bagikan, kemudian ada penyelidikan kelompok, kemudian nanti pengembangan dan penyajian hasil, kemudian ada analisis dan evaluasi. Adapun nanti dalam proses pembelajaran ada beberapa 3 poin yang bakal Bapak nilai. Yang pertama sikapnya nanti ada penilaian sikap observasi, ada di sini Bapak itu nanti bagaimana kalian sikap dalam kelompok dan sebagainya sampai akhir pembelajaran nanti Bapak nilai. Kemudian ada poin kedua pengetahuan, nanti ada LKPD Bapak bagikan. Kemudian ada pre-test dan post-test. Gadgetnya udah siap kan? Sudah. Yang poin ketiga ada keterampilan. Nah, keterampilan nanti juga ada bahannya di Bapak ketika kalian diskusi kelompok, ketika kalian presentasi, nanti Bapak nilai. Siap. Oke. Sebelum jauh lebih dalam tentang materi pemanasan global, Bapak ada beberapa soal dulu di pretest. Siapkan, keluarkan gadgetnya masing-masing. Siapkan ya. Semua? Bapak kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Loh. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Coba kalian perhatikan 2 gambar berikut. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama gambar apa? Iya, main laptop, ngirim apa tuh? Email, surat elektronik. Kemudian gambar yang kedua, jerami, pembakaran jerami di sawah. Dari 2 gambar itu, apakah kedua aktivitas itu menjadi penyebab pemanasan global atau enggak? Iya. Ya, kenapa? Laptop butuh energi apa? Energi listrik. Energi listrik berasalnya dari apa aja? Oke ya. Ada yang dari minyak bumi, ada yang dari gas alam. Kalau pembakaran itu minyak bumi dan gas alam akan menghasilkan apa? Ya, gas apa? Karbon dioksida. Ya. Itulah gas nanti yang terperangkap di atmosfer yang akan menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, Pembakaran jerami di sawah. pembakaran jerami, Menyebabkan polusi udara. polusi udara itu sama halnya yang pembakaran sampah, asap kendaraan, sama menghasilkan gas CO2 juga. Ya, berarti dua-duanya menjadi penyebab pemanasan global. Baiklah, sekarang Bapak minta kalian duduk berkelompok sesuai yang sudah kita tentukan di pertemuan sebelumnya. Silakan ambil duduk di kelompoknya masing-masing.
Tulis ketua kelompoknya, dipersiapkan nanti ketika diskusi. Sudah? Contek KKBD-nya. Yang pertama di sini tulis nama kelompoknya nanti, anggota kelompoknya. Kemudian di sini masing-masing di KKBD itu ada 2 pertanyaan yang perlu kalian selesaikan. Yang pertama, dari 2 gambar dari orientasi masalah tadi, lakukan identifikasi terhadap aktivitas pada gambar yang tadi. Tadi kan sudah ada sedikit penjelasan. Untuk di LKPD lebih terperinci dan lebih jelas. Kalian jelaskan ya. Tadi kan sekedar cuma gambar-gambaran tuh waktu Bapak kasihkan yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi pertanyaan. Jawabnya di lembar, sudah disediakan lembar jawabannya ya. Yang kedua ada gambar, kemudian di situ ada bacanya, ada beberapa penjelasan. Kalian baca dan pahami, kemudian itu sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan yang di belakangnya. Ya? Sudah? Sudah ngerti? Coba, ada kira-kira yang nggak tahu, kurang tahu, kurang paham, boleh ditanyakan sebelum Bapak suruh mengerjakan, karena nanti Bapak kasih waktu juga nih. Sudah paham kira-kira? Jangan lupa nama kelompok, anggota kelompok, ya? Pas? Cukup? Oke. Bapak kasih waktu kira-kira 15 menit, cukup 15 menit ya, 15 menit aja. Sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa ini diskusi dan kerja kelompok, yang mana tadi ada penilaian-penilaiannya, baik dari sikap, nanti hasil dari KKPD kalian juga dilihat, tulis yang rapi, agak besar, karena nanti didiskusikan dan dipresentasikan di depan ya. Kelompok A, siapa ketuanya? Kelompok B? Cantika. Kelompok C? Kelompok D? Laki. Menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, ya masih ada waktu. Silakan dibicarakan dengan cermat dan teliti. Dihasilkan dari makanan membuatnya menjadi panas. Ya, permasalahannya. Kelompok B dulu, boleh. Kelompok B, silakan ambil satu. Tampil pertama, kelompok D. Tampil kedua, kelompok B. Ketiga, A. Berarti keempat, C ya. Kelompok D untuk mendiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempersembahkan hasil presentasi kami yang dibacakan oleh Niken. Apakah aktivitas elektronik menghasilkan energi listrik yang besar dan pembakaran jerami yang menimbulkan asap yang dilakukan oleh manusia, termasuk
Iya bisa, karena energi listrik dihasilkan dari tenaga uap. Uap tersebut akan menghasilkan gas karbon dioksida dan terjadinya hujan asap yang mengakibatkan pemanasan global. Pembakaran jerami akan menghasilkan asap yang menyebabkan polusi udara. Polusi udara tersebut akan terperangkap di atmosfer bumi yang menyebabkan pemanasan global. Pertanyaan yang nomor 2. Berdasarkan kasus tersebut, identifikasilah apa yang terjadi pada lingkungan daerah Gaza dan di rumah tinggal. Dan apa saja penyebab dari masalah tersebut dapat terjadi. Adanya penebangan liar dapat membuat pemanasan global, karena hutan yang gugur tidak dapat menghasilkan oksigen sehingga udara di sekitarnya panas. Saja dari kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan permasalahan tempat tinggal firman dan raja, saya mau bertanya, apa upaya kalian untuk mengatasi masalah? Upayanya penanaman pohon atau kembali pohon-pohon agar tidak gugur dan bisa menghasilkan oksigen. Sekian dari kami, presentasi kali ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sedikit Rumah, ketua dari kelompok B, dan di samping saya ada Yudi Destiana, Ajeng, dan Vina akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pemanasan global yang akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Ajeng dan Vina. Baiklah, 1. Apakah aktivitas elektronik dan pembakaran jerami yang dilakukan oleh manusia termasuk penyebab pemanasan global? Jelaskan. Ya, kegiatan berkirim pesan melalui email dan membiarkannya tersimpan hingga menumpuk. Akhir-akhir ini juga disebut dengan menyebabkan pemanasan global. Email yang bertumpuk akan tersimpan pada ruang penyimpanan bernama Google atau awan. Penyimpanan ini Bernama apa? Projas. Google Nah, ya, awan, Pak, penyimpanan awan. ya. Terus lanjut. Penyimpanan ini membutuhkan energi listrik dalam jumlah yang signifikan. Semakin banyak email yang tersimpan, maka energi yang dibutuhkan semakin besar. Oleh karena itu, emisi karbon bumi yang dihasilkan pun semakin besar. Akan tetapi, berkaitan dengan isu tersebut, hapus email yang bertumpuk tidak serta merata dapat menghilangkan pemanasan global. Yang jerami, iya, karena asap yang dihasilkan dari pembakaran jerami dapat membuat lapisan ozon menipis. Asap karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran jerami membuatnya menjadi timbul efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Soal nomor 2. Berdasarkan kasus jelas, apa saja yang menjadi penyebab masalah tersebut? Silakan tuliskan jawaban Anda di bawah ini. 1. Permasalahannya, adanya perubahan suhu udara yang dulunya dingin dan berkabut sekarang menjadi panas. Penyebabnya, adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global dan juga aktivitas manusia yang menyebabkan kadar karbon dioksida di udara. Hasil diskusi kami, jika ada yang ditanyakan dari kelompok A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana cara kalian mengurangi terjadinya pemanasan global? Salah satunya adalah dari iman seperti melakukan revitalisasi tanaman hutan kembali. Ya. Ada sedikit yang hal menarik dari gambar nomor 1 penggunaan email. Dengan pengiriman email surat elektronik maka akan menyebabkan dengan penyimpanan itu lebih membutuhkan energi listrik lebih banyak. Bagus. Dan itu apa dulu untuk kelompok B? Sekian dari kelompok B. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas saya dari kelompok A.
1. Apakah aktivitas elektronik dan pembakaran kami yang dilakukan oleh manusia termasuk pemanasan global? Jelaskan. Ya, karena elektronik menggunakan tenaga pembangkit listrik, contohnya pembangkit listrik tenaga uap yang mengeluarkan uap panas sehingga mengumpul di atmosfer yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pembakaran jerami yang menyebabkan polusi udara karena asap yang dihasilkan dari pembakaran jerami dapat membuat lapisan ozon semakin menipis. Hal inilah yang dapat mengakibatkan pemanasan global. Berdasarkan kasus di atas, apa saja yang menjadi penyebab masalah tersebut? Silakan tulis jawaban Anda di bawah ini. Jawaban: adanya perubahan suhu dan kelembapan udara yang terjadi akibat perubahan iklim bumi karena pembakaran hutan yang menghasilkan asap. Penebangan hutan liar juga dapat menyebabkan pemanasan global karena ketika ditebang, pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan menyerap karbon dioksida jika hutan dihancurkan. Kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi jadi berkurang. Hari ini akan kita sampaikan, jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Lestri, saya sebagai ketua. Dan samping saya ada rekan saya, Desti. Samping lagi ada Dewa. Samping lagi ada Luhur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Desti ya. Apakah aktivitas elektronik itu menimbulkan energi listrik yang besar dan pembakaran jerami yang menimbulkan asap yang dilakukan oleh manusia termasuk penyebab pemanasan global? Jelaskan. Ya, kedua aktivitas tersebut adalah penyebab pemanasan global karena dengan penggunaan pemakaian listrik yang berlebihan dapat memicu terjadinya pemanasan global. Dan semakin boros listrik yang kita habiskan di rumah, maka semakin besar pula gas CO2 yang dihasilkan. Akibat kondisi pemanasan global pun akan semakin parah. Dan dengan pembakaran jerami dapat merusak bumi yang disebabkan oleh asap pembakaran sehingga terjadi pencemaran udara yang tidak baik untuk kesehatan manusia dan dapat menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca tak terlihat. Dua, berdasarkan kasus tersebut identifikasilah apa yang terjadi pada lingkungan daerah Reza dan Firman meninggal dan apa saja penyebab dari masalah tersebut dapat terjadi. Jawabannya, kasus yang terjadi di lingkungan Reza dan Firman meninggal adalah adanya perubahan iklim yang sebelumnya tempat tinggal mereka selalu ditutupi kabut sehingga mereka merasakan kedinginan. Namun belakangan ini tempat tinggal mereka sering merasakan kepanasan karena disebabkan oleh kabut yang tidak menutupi lagi. Kasus yang terjadi di lingkungan Reza dan Firman disebabkan oleh tanaman yang gundul dan banyak penebangan liar, sehingga tempat mereka mengalami perubahan iklim. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya, apakah kabut asap tidak bisa mempengaruhi perubahan iklim? Ada perbedaan. Kabut asap itu ada dua fenomena yang berbeda. Kabut asap terbentuk karena adanya proses kondensasi uap air dekat permukaan tanah atau dekat air yang dingin hingga ketinggian 500 meter. Yang kedua, kabut asap ketinggian rendah atau kabut asap yang dibuat dari asap kendaraan, asap perumahan. Kabut asap yang pertama tadi. Itu dari adanya proses kondensasi uap air dari permukaan bumi tanah. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jika tidak ada, sudah bagus, boleh silakan kumpul. Kalau nggak ada lagi, boleh silakan dikumpul. Jangan lupa nama kelompoknya. Ada beberapa dampak dari
dari pemanasan global. Dampak yang pertama yaitu kenaikan suhu permukaan air laut. Akibatnya terganggunya pertumbuhan terumbu karang. Jadi sulit berkembangnya hewan laut. Kemudian yang kedua, dampaknya apa? Berkurangnya volume es di kutub dan hilangnya es di puncak Jaya Wijaya. Itu lagi. Akibatnya apa? Lapisan ozon semakin tipis, maka makin panas suhu bumi. Akibatnya panasnya suhu bumi maka akan melelehkan es yang ada di bumi. Es meleleh, maka naiklah permukaan air laut. Permukaan air laut. Kemudian ada tenggelamnya pulau kecil. Ini akibatnya apa? Akibat naiknya suhu bumi tadi, ya kan? Naik suhu bumi, es yang mencair, maka volume air laut akan bertambah dan menyebabkan tenggelam pulau kecil. Ini ada data 115 pulau di Indonesia terancam tenggelam. Ketiga yang D, perubahan iklim. Akibat lapisan ozon semakin tipis, maka makin panas suhu bumi. Akibatnya panas suhu bumi maka mengakibatkan perubahan cuaca yang terus-menerus menyebabkan perubahan musim dan iklim. Misalnya di Indonesia dipengaruhi oleh peristiwa La Nina dan El Nino. 5. Perhatian. Apakah Surya masih bertahan dengan keringatnya? Dari rangkaian pembelajaran kita tadi, materi yang Bapak berikan tadi, yaitu pemanasan global, dapat ditarik kesimpulan. Kira-kira siapa yang dapat memberikan kesimpulannya? Ya, silakan Julia Sabina. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi, dan dampaknya yaitu perubahan iklim, hujan asam, dan yang terakhir punahnya spesies flora dan fauna. Oke, terakhir sebelum kita tutup pembelajaran kita, seperti biasa Bapak punya lembar refleksi siswa. Ada beberapa pertanyaan di sini nanti kalian jawab dengan mencontek emoji-emoji yang telah disediakan, ya. Jawab sesuai kejujuran kalian, ya.
Sudah semua? Silakan rapikan tulisnya, kumpul buku paketnya, buku-buku alat tulis masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Kita berdoa. Sebelum berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu bagi kalian yang juga berkah. Ingat nama-namanya. Tetap semangat belajarnya. Besok kembali sekolah dengan motivasi yang baru, semangat yang baru, ya. Demi keberkahan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Bapak minta juga lagi kepada ketua kelas untuk mengajak rekan-rekannya berdoa. Silakan, silakan. Siap gerak. Sebelum pulang langkah baiknya berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.